Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini ibadah Minggu sesudah Pentakosta 3 tanggal 13 Juni 2021. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Meidi Alamako Katuuk STH. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri, kita bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
kasih sayangmu, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Firman Tuhan, ingatlah semua ini, sebab engkaulah hambaku, aku telah membentuk engkau, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian amanat hidup baru. Berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Apa yang menjadi kehidupan kami tetap menjadi tuntunan-Mu, sehingga kami percaya ketika kami ada dalam kehidupan ibadah, persekutuan jemaat Gemindo Philadelphia, maka Tuhan akan membekali kami dengan bagian firman Tuhan yang sungguh sangat indah, membuat hidup kami kuat, iman percaya kami bertumbuh, dan kami tetap berbuah. Oleh karena itu curahkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami di setiap harinya. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini apa yang menjadi hal-hal yang kami mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan beracara, menghidupkan kami sesuai dengan cara Tuhan, dan bagian Tuhan yang akan menggenapi apa yang menjadi pendengaran di dalam kehidupan kami, melalui firman Tuhan di siang hari yang indah ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Lalu Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Semua kita tentunya diberkati oleh Tuhan. Kita percaya walaupun ada di dalam kehidupan pandemi, tetapi kita semua tetap menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan yang tetap kita dapatkan, maka mari kita tampil. Kita semakin dekat dengan Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan, sehingga semuanya benar-benar akan dinyatakan Tuhan lewat bagian apa yang Dia mau. Oleh karena itu, di pagi hari yang indah ini kita semua akan ada dalam kehidupan satu perenungan lewat kehidupan kitab Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dengan tema yang diberikan memuliakan Allah ditentang si jahat. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam kitab Markus yang ditulis oleh Markus sendiri jelas-jelas membuktikan penulisan kitabnya ini menampilkan bahwa Yesus di sini sangat berwibawa. Mengapa dia sangat berwibawa? Karena Yesus selalu bertindak dengan kasih, bertindak dengan baik. Dia tidak memandang dari mana orang ini berada. Dia tidak memandang apakah orang ini kaya atau tidak, tetapi benar-benar Yesus bertindak dalam kehidupan banyak orang. Dikatakan bahwa dia melayani, dia melakukan penyembuhan-penyembuhan yang sangat luar biasa. Dan di tengah-tengah pelayanannya tentunya ada hal-hal yang terjadi. Misalnya ada orang yang percaya kepada dia dan ada orang yang tidak percaya kepada dia. Nah, saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di saat ini Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Yesus dan Beelzebul, di mana dikatakan Yesus pulang dan di situ orang banyak datang kepada dia dan berkata, bagaimana mungkin Yesus bisa mengusir roh jahat, sedangkan yang terlihat dalam diri Yesus hanyalah seperti biasa-biasa saja, seperti pribadi yang tidak punya kekuatan, tetapi benar-benar ada dia bisa mengusir roh jahat.
Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus tidak mengusir mereka, Yesus tidak menentang mereka, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata seperti ini, bagaimana mungkin roh jahat mengusir roh jahat? Di mana dalam hal ini perkataan Yesus mau mengungkapkan, mau menyatakan bahwa Dia adalah juru selamat, Dia adalah anak Allah yang benar-benar ditaruhkan Bapa di dalam dunia untuk ada di dalam kehidupan keselamatan bagi orang banyak. Di sini Yesus mau mengungkapkan bahwa Dia adalah juru selamat. Tetapi seperti apa yang dikatakan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang pastinya memang benar-benar meragukan apa yang menjadi kehidupan keilahian Yesus. Oleh karena itu dikatakan, dia mengambil satu hal tentang gambaran. Dia katakan seperti ini, kalau suatu negara terpecah, maka negara tidak dapat bertahan. Dan kalau satu keluarga tidak ada persatuan, itu akan hancur. Di mana dia juga mau mengungkapkan bahwa kalau umat Tuhan atau di dalam diri saudara-saudara dan saya tidak punya Tuhan yang luar biasa, maka saudara-saudara bisa juga dihancurkan oleh Beelzebul, oleh si jahat. Nah, sangat jelas di sini kita melihat Yesus berhadapan dengan orang-orang yang pada waktu itu mengatakan bahwa Yesus kemasukan roh jahat. Tetapi kalau mau dilihat, bukan Yesus yang kemasukan roh jahat, tetapi orang-orang tersebut yang kemasukan roh jahat, karena mereka sedang dipakai Beelzebul untuk bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Tapi kita lihat dengan jelas bahwa Yesus tetap mengadakan, Dia tetap melanjutkan pelayanannya. Itu semua tidak menjadi penghalang di dalam setiap hal-hal yang Dia lakukan. Karena apa? Yesus tetap taat kepada Bapanya dengan hal-hal yang Dia kerjakan kepada banyak orang, sehingga pada waktu itu walaupun segelintir ini tidak mempercayai Dia, mengatakan bahwa Dia kemasukan roh jahat, tetapi dalam hal ini Yesus mampu menyelamatkan kehidupan banyak orang. Nah, saudara-saudara, benar-benar kita melihat bahwa Beelzebul, si jahat, iblis ini tidak menyukai dengan pelayanan Yesus. Beelzebul mau menjatuhkan Yesus. Dan kita lihat juga ketika ada tema yang diangkat di dalam kehidupan pembacaan kita di saat ini, maka yang mau dinyatakan adalah mari kita waspada dan selalu berjaga dengan iman kita. Karena apa? Si jahat Beelzebul ini tidak suka dengan tindakan-tindakan ketaatan kepada Allah. Bisa menghancurkan iman, ya, bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menghancurkan negara, bisa menghancurkan apapun. Ini adalah ulah dari Beelzebul, dan Beelzebul tidak mau segala sesuatu terjadi dengan baik dalam kehidupan kasih dan kemurahan Tuhan. Dia mau menghalangi, dia mau menghambat, karena banyak cara yang akan dia lakukan untuk tetap ada mengacau balaukan bagian daripada kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudara, demikian ketika kita ada di dalam kehidupan pertahanan iman kita, mari kita bertahan sampai dengan maut menjemput kehidupan kita. Karena apa? Di akhir-akhir ini kita bisa melihat di tengah-tengah pandemi ini banyak iman yang diuji, ya. Benar, banyak iman yang diuji. Harusnya porsi kita bertahan dalam iman. Tetapi terkadang hanya karena persoalan makan dan minum, hanya karena persoalan ladang pekerjaan, hanya karena kebutuhan-kebutuhan hidup, semuanya akhirnya melemahkan, meruntuhkan iman percaya kita. Ya, seringkali yang terjadi di saat ini hanya karena persoalan rumah tangga, semuanya bisa bersungut. Dan semuanya bisa berkata, Tuhan, kenapa di tengah-tengah pandemi ini kita semakin susah? Mana perhatianmu? Ya, mana cinta kasihmu? Mana berkat yang bisa kau berikan kepada kami? Seperti ada tuntutan pemaksaan terhadap Tuhan. Dan kalau ada hal-hal yang seperti itu mulai hadir di dalam kehidupan kita, introspeksi diri. Itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi itu berasal daripada kehidupan Beelzebul yang benar-benar mau menggoncang apa yang menjadi iman kita. Iman kita bisa merosot, iman kita bisa lemah, karena banyak orang percaya saat ini yang memang benar-benar patah semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang saat ini marah sama Tuhan.
Banyak mereka yang kecewa dengan keadaan yang Tuhan nyatakan saat ini. Tidak sabar menunggu pemulihan yang ada. Tidak sabar memulainya dengan kehidupan untuk lebih dekat dengan Tuhan, tetapi semakin menjauh dengan Tuhan. Inilah yang terjadi lewat apa yang teralami di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita berpikir positif. Kita kembali ke jalan Tuhan. Jangan mengikuti apa yang menjadi maunya Beelzebul. Jangan mengikuti apa yang menjadi maunya kita. Tetapi mari kita ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan, pasti kita akan memuliakan Allah. Kita akan menyembah. Kita akan rajin berdoa. Tetapi kalau kita tidak datang dalam kehidupan hadirat Allah yang sungguh, maka kita akan ada dalam kehidupan tekanan-tekanan si jahat. Dan tekanan-tekanan si jahat ini akan membuat diri kita tidak berguna, akan membuat diri kita binasa dan tidak mampu melakukan apapun, dan kita hidup tapi seperti mati. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini mari kita datang puji Tuhan. Ya, jangan malas untuk beribadah. Ya, kalau kita beribadah online, kita juga harus tepat waktu. Jangan hitung waktu, ya, karena terkadang yang terjadi banyak hal-hal yang memang benar-benar sudah di rumah pun beribadah, tetapi banyak yang menunda-nunda untuk tidak mau datang beribadah, dan ada yang sama sekali tidak mau beribadah. Itu artinya dia adalah anak buah daripada si jahat, anak buah daripada Beelzebul. Saudara-saudara dan saya mau minta berkat, datang muliakan Tuhan. Saudara-saudara mau minta panjang umur, datang dan minta kepada Tuhan. Semuanya utarakan kepada Tuhan. Dan segala sesuatu apa yang kita hadapi harus tetap dengan bersukacita dan hati yang mengucap syukur. Itu adalah bagian dari pujian kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, masih untung kita semua diberikan nafas kehidupan. Jangan buat celah, karena si jahat ini bisa merongrong kehidupan kita. Kalau si jahat ini sudah merongrong kehidupan kita, maka kita akan sakit dan kita akan lemah dan kita akan mati binasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang punya acara, karena cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Kita sekali lagi bertahan dalam iman sambil kita bekerja dan berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Gemindo Philadelphia. Haleluya. Amin. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami tetap memuliakan nama-Mu. Seperti apa yang menjadi bagian firman Tuhan, kami harus teguh di dalam kehidupan iman percaya kami bersama dengan Engkau. Kami harus mampu memutuskan apa yang menjadi kehidupan jaringan daripada si jahat dan Beelzebul, sehingga hidup kami bisa diarahkan Tuhan, dan semuanya yang jahat, yang tidak baik diputuskan di dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang menjadi bagian firman Tuhan di pagi hari ini memang benar-benar memberkati kehidupan kami. Sebagai jemaat Gemindo Philadelphia, kami taat, dan kami percaya juga Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, mendatangkan kekuatan, keselamatan, bahkan Tuhan memberkati apa yang menjadi hari-hari hidup kami, sehingga kami tetap ditopang oleh tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan apa yang menjadi bagian dari pelayanan para pendeta, majelis jemaat, semua ya Tuhan yang memang benar-benar Tuhan pilih, Tuhan pakai, sehingga benar-benar Tuhan memberkati apa yang menjadi kehidupan pelayanan yang ada. Tuhan tetap bekerja di dalam hati mereka untuk melaksanakan tugas dan pelayanan gereja mereka di Gemindo Philadelphia. Memberkati Bapak Pendeta Douglas bersama dengan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, memberkati pelayanannya, dan Tuhan menghidupkan dia sesuai dengan janji Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan para janda, duda, fakir, miskin, orang terlantar. Memberkati ya Tuhan mereka yang terkena COVID-19 disembuhkan. Memberkati mereka ya Tuhan yang benar-benar ada dalam kehidupan kondisi yang benar-benar sakit dan lemah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan kehidupan untuk ladang pekerjaan, Tuhan berikan ladang pekerjaan. Yang belum memiliki keturunan, Tuhan berikan keturunan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang rumah tangganya dalam kehidupan hal-hal yang benar-benar terguncang, Tuhan satukan kembali kehidupan keluarga-keluarga ini. Tuhan, Engkau maksimalkan juga apa yang menjadi kehidupan anak-anak kami ketika mereka sedang dalam keadaan pendidikan, dalam keadaan ujian di saat ini, semuanya berhasil. Baik mereka yang dalam kandungan sampai mereka yang sudah dalam pendidikan, pertumbuhan, pergaulan, diberkati semuanya anak-anak kami. Berkati juga ya Tuhan kehidupan daripada mereka ya Tuhan yang memang benar-benar belum mendapatkan pasangan kehidupan, berikan pasangan kehidupan yang terbaik. Kami yakin dan kami percaya Tuhan punya rencana dalam setiap pergumulan-pergumulan kami yang kami hadapi.
ketika kami tidak mampu menceritakannya kepada manusia, tetapi kami mampu menceritakannya kepada Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan, memberikan jalan keluar, jawaban, dan memberkati apa yang menjadi kehidupan doa kami pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Untuk itu, Engkau juga memulihkan keadaan yang ada di dalam dunia ini tentang COVID-19, diangkat dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati apa yang menjadi setiap hal-hal yang kami agungkan dan kami persembahkan kepadamu. Oleh karena itu kami yakin dan kami percaya Tuhan juga yang menyatakan apa yang menjadi bagian berkat yang akan Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan kami, rumah tangga kami, pribadi kami, orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami. Tuhan senantiasa tetap mengikat kami di dalam kehidupan sumber kasih, kesetiaan, kebahagiaan, cinta, dan sayang. Oleh karena itu dimuliakanlah nama Tuhan. Memberkati juga pemerintah kami dari pusat sampai dengan pelosok desa. Senantiasa Tuhan, apa yang mereka taruhkan di dalam kehidupan bangsa kami lewat rakyat kami Indonesia, semuanya terjalin dengan baik, dan Tuhan tetap punya maksud yang baik dalam hati mereka. Untuk itu kami juga mau berdoa biar senantiasa Tuhan mengkawal segala perjalanan kami, jauhkan dari mara bahaya maut sekalipun, duka cita, bahkan orang ketiga. Tuhan menjauhkan dari roh-roh jahat, diputuskan dalam nama Yesus, sehingga hidup kami selamat, sejahtera, dan kami tetap dipenuhi dengan berkat dan kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami semua yang datang kepadamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba sendiri, dan semua jemaat baik yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan memberkati, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebagai nats pengantar persembahan terambil di dalam Imamat 19 ayatnya yang kelima, dengan bunyi, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari, sambil memberikan persembahan, dijalankan, kita angkat pujian. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita ini. Mari kita satu dalam berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang dikasihi, Bapa yang dipuji dan disembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami tunduk menghadap Engkau. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih kami kepadamu, karena kasih setiamu yang tak ada habisnya dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami, yang kami tahu itu semua berasal daripadamu, dan kami kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah
gereja kami, terlebih khusus gereja Gemindo Philadelphia. Biarlah Engkau juga yang sudah memberkati kami, Engkau selanjutnya akan memberkati terus kehidupan kami, pekerjaan kami, dan usaha kami Tuhan. Dan jadikan kami juga Tuhan sebagai saluran berkat-Mu, sehingga kehidupan kami, nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami, persembahannya kami, yang kami malaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, mesti dihina dan menanggung duka. Utus kau mengabdi bagiku. Pergilah dengan selamat, Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta daripadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin.